Pagi semangat. Ulangi. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Ya, luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran di hari ini, Ibu minta ketua kelas maju untuk pimpin kita dalam doa. Di hari ini kita akan belajar tentang IPA. Tetapi sebelum itu Ibu mau ambil absen dulu. Ketua kelas, sekretarisnya siapa? Oh ya, ketua kelas minta daftar hadirnya boleh? Tidak semua boleh. Semua suka bernyanyi atau tidak? Ibu akan memutar sebuah video lagu yang bisa mengikuti lagu yang Ibu putar. Sudah kelihatan ya? Ya anak-anak, perhatikan di depan. Sebelum kita mulai pembelajaran, perlengkapan yang perlu anak-anak siapkan itu ada buku, ada alat tulis dan ada buku tulis. Itu paketnya masing-masing bawa ya? Bawa atau tidak? Oke. Nah, sekarang ibu guru mau mengajak anak-anak semua bernyanyi lagu maju tak bentar. Ikuti instrumen video ini ya. Oke. Kita semua. Apakah anak-anak pernah ketahui tentang wujud benda? Pernah atau tidak? Pernah. Nah, apa itu wujud benda? Kemudian, coba sebutkan contoh benda padat dan benda cair atau benda gas. Coba bisa sebutkan. Kita coba sebutkan untuk kita semua. Contoh benda padat. Pita. Coba. Nah, meja, baik sekali. Apa lagi? Selain meja apa lagi? Kursi. Ya, baik sekali. Nah, kalau contoh benda cair apa? Air. Baik sekali. Kalau benda gas? Angin. Ya. Apa lagi selain angin? Ayo. Gas. Ya bisa. Apa lagi? Ya baik. Ada udara, ada benda gas, ada gas bumi dan juga ada asap. Sudah pernah ada asap tuh? Itu yang disebut dengan benda gas. Nah, mata pelajaran kita di hari ini tentang IPA. Materi pokoknya itu perubahan wujud benda. Tetapi sebelum itu, Ibu Guru mau memperkenalkan diri dulu. Anak-anak sudah kenal dengan Ibu Guru atau tidak? Belum. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Nah, Ibu Guru punya
dengan lengkap. Ibu Rita, Sinta, sama Dara. Tapi biasa dipanggil Ibu Rita. Ibu siapa? Ibu Rita. Ibu punya asal sama dengan dia. Siapa tadi? Dari mana? Bisa. Baik sekali. Ibu punya asal dari Bisa. Ya. Dengan tujuan pembelajaran kita dari ini ada 4, di mana anak-anak bisa menguraikan berbagai macam wujud benda, dan melalui percobaan anak-anak bisa menguji sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Kemudian anak-anak bisa menyimpulkan contoh benda padat, cair, dan gas dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak bisa membandingkan benda berdasarkan sifatnya dengan benar. Nah, sebelum itu Ibu ingin memberikan sebuah video untuk anak-anak. Perhatikan dengan jelas, karena setelah video ini kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Nah, kalau tidak perhatikan maka rugi sendiri. Perhatikan dengan sesama ya. Tidak ada yang bercerita, tidak ada yang korek-korek tangan, silakan. Perhatikan semua. Apakah yang dimaksud dengan perubahan wujud? Nah, perubahan wujud adalah suatu proses berubahnya wujud suatu benda menjadi wujud benda yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan energi panas yang biasanya terjadi akibat pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Perubahan wujud ada beberapa jenis. Ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama ada yang disebut dengan mencair, kemudian yang kedua membeku, yang ketiga mengembun, yang keempat menguap, yang kelima menyublim, dan yang keenam yaitu mengkristal atau istilahnya deposisi. Adapun perubahan wujud yang terjadi karena menerima panas, yaitu ada mencair, kemudian yang kedua ada menguap, dan yang ketiga mengkristal. Sedangkan dengan jenis-jenis perubahan wujud benda, marilah kita bahas satu persatu mulai dari mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Nah, peristiwa ini memerlukan energi panas. Adapun contoh mencair dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan menjadi cair. Kemudian contoh yang kedua yaitu mentega akan meleleh jika dipanaskan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu lilin akan meleleh jika terkena panas, dan contoh yang terakhir yaitu coklat batangan akan meleleh jika dipanaskan. Nah, itulah beberapa contoh mencair dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, jenis perubahan wujud yang kedua ada membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Peristiwa ini melepaskan energi panas. Adapun contoh membeku dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau lemari pendingin akan berubah menjadi es batu. Kemudian contoh yang kedua yaitu lilin cair yang didinginkan akan menjadi beku kembali. Kemudian contoh berikutnya yaitu minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Itulah beberapa contoh membeku dalam menguap merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Adapun contoh menguap dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, saat memasak air. Air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang. Kemudian contoh yang kedua yaitu ketika kita menjemur pakaian.
Pakaian yang basah, jika dijemur lama-kelamaan akan mengering, karena air yang berada di dalam pakaian akan menguap oleh teriknya sinar matahari. Contoh yang ketiga yaitu ketika kita menyemprotkan parfum. Mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Peristiwa ini melepaskan energi panas. Adapun contoh mengembun dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Nah, hal itu disebut dengan air yang mengembun. Contoh yang kedua yaitu terjadinya embun pada pagi hari. Daun atau rumput akan menjadi basah pada pagi hari karena terjadinya peristiwa pengembunan. Dan contoh yang ketiga yaitu titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil ketika turun hujan. Menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Adapun contoh menyublim dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari atau tempat yang terbuka, lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Kemudian contoh yang kedua, ini merupakan dry ice atau es kering. Perubahan dry ice atau es kering yang merupakan karbon dioksida padat jika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap. Perubahan benda dari cair ke padat disebut dengan membeku. Perubahan dari padat ke gas disebut dengan menyublim. Perubahan gas ke padat disebut mengkristal. Perubahan cair ke gas disebut menguap. Dan perubahan gas ke cair disebut dengan mengembun. Kalian bisa perhatikan tanda panah yang berwarna kuning yaitu ada membeku, mengkristal, dan mengembun merupakan proses yang melepaskan panas. Sedangkan tanda panah yang berwarna ungu. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Jadi kalau padat ke cair disebut cair. Kalau cair ke padat membeku. Kalau gas ke cair menguap. Kalau gas ke cair apa? Mengembun. Lihat arah panahnya dari sini ke sini. Jadi kalau dari gas ke cair dia disebut mengembun. Kalau cair ke gas dia disebut menguap. Itu juga dengan padat. Kalau padat ke gas disebut menyublim. Kalau gas ke padat kristal. Baik sekali. Nah, anak-anak sudah menyaksikan video yang ibu tampilkan. Sekarang ibu ingin bertanya lagi. Anak-anak pernah lihat perubahan wujud benda yang ditampilkan tadi di video? Pernah atau tidak? Nah, yang salah satunya itu ada apa? Gas batu, cair. Apa lagi? Kristal itu apa? Ada apa? Contohnya apa? SD bukan atau SD kristal. Kemudian ada juga mengembun. Mengembun itu ada di titik-titik daun pagi hari. Oh, anak-anak juga perhatikan. Pernah lihat tidak? Ada kalau kita bangun pagi itu kita lihat di daun ada titik-titik air. Atau juga ada di kaca mobil, ada di kaca jendela. Nah, pernah lihat atau tidak? Nah, itu yang disebut dengan mengembun. Baik. Apa itu wujud benda? Coba kita baca. Wujud benda itu apa? Baca di sini. Benda adalah. Ayo baca sama-sama. Wujud benda adalah suatu bentuk dari benda-benda tertentu. Ada 3 wujud benda. Apa saja itu? Benda padat, benda cair, benda gas. Ada 3
Bentuk dan Terus yang kedua, sama-sama ulangi. Sifat benda padat yang pertama. Lagi contoh benda padat yang lain. Ayo. Meja. Nggak ada ini. Selain kursi, meja, papan tulis, apalagi yang benda padat. Lemari, baik sekali. Jendela, ya, baik sekali. Apalagi pintu, ya. Benda padat itu dia tidak bisa berubah. Dia sifatnya cuma tetap. Jadi biar kita mau buat bagaimana lagi dia tetap bentuk seperti itu. Jadi itu disebut dengan benda padat. Nah, yang berikut benda cair. Ya, kita baca sama-sama. Benda cair mempunyai sifat yang pertama. memulai volume menarik dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bentuknya mengikuti tempat wadah. Ya, baik sekali. Nah, contoh benda cair ada air, ada minyak, ada susu. Apalagi? Batu. Coba lagi baik. Es batu itu cair kan ada? Hah? Ada. Nanti kalau es batu sudah dikeluarkan, baru dia bisa mencair. Dia mengenal udara, baru dia bisa mencair. Nah, yang berikut ada benda gas. Benda gas itu mempunyai sifat bentuk dan volumenya berubah. Jadi dia beda dengan benda padat dan benda cair. Dia punya sifat itu bisa berubah. Kemudian tidak bias, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Seperti apa? Coba contoh. Kalau lupus bisa kayak misalnya kami tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan. Angin, apa lagi? Kemudian ada gas bumi, ada juga asap. Nah, gambar yang ibu tampilkan ini sesuai dengan video yang sudah anak-anak simak. Jadi kalau misalnya gas pecah, kalau bisa bagaimana caranya? Es bisa turun menjadi cair ketika dipanaskan. Kemudian, apakah air dapat berubah wujud? Bisa ibu. Air bisa berubah wujud atau tidak? Bisa ibu. Misalnya nih, air yang ibu pegang bisa berubah wujud atau tidak? Bisa ibu. Dengan cara apa kalau dia mau berubah wujud? Mau digoyang? Mengeraskan. Kalau air mau berubah wujud itu kita panaskan. Kalau misalnya kayak contoh, pernah tidak anak-anak melihat ibu di rumah memanaskan air untuk mandi? Dia berubah wujud atau tidak? Berubah wujud. Kemudian juga ada es batu. Nah, di sini sudah sediakan es batu. Anak-anak perhatikan. Es batu ini kira-kira dia bisa berubah atau tidak? Bisa. Nah, untuk itu ibu akan membagi anak-anak ke dalam 2 kelompok dan kita melakukan eksperimen. Alat-alat yang perlu anak-anak siapkan, yang pertama ada es batu, ada gelas berisi air, ada lilin, ada korek api, ada kamper, kemudian ada gelas ukur dan juga ada kompor spiritus. Nah, ibu akan perkenalkan mana itu kompor spiritus. Nah, iya, baik sekali, ini kompor spiritus. Kemudian ada gelas ukur. Gelas apa ini? Gelas ukur. Gelas ukur. Kemudian ada Lilin. dan ada penjepit. Apa ini? Penjepit. Kemudian apa ini? Kamper. Apa? Kamper. Yang biasa ibu-ibu taruh di apa? Dalam tas. Untuk baju atau untuk kamar mandi. Baik sekali. Ada apa lagi nih? Korek api. Korek. Kemudian ada Air. dan ada juga Es batu. Nah, sekarang ibu akan membagikan alat-alat ini supaya anak-anak bisa bereksperimen. Tidak saja. Ini sesuatu Oke, nanti baru dulu bawa kamper di meja.
Nah, sekarang alat-alat sudah ada di anak-anak punya meja. Nah, langkah kerjanya itu ada di LKPD nanti ibu mau bagikan. Ayo. Perhatikan LKPD yang ibu berikan ke anak-anak. Baca petunjuk yang ada di LKPD. Lalu kemudian jangan lupa tulis nama kelompok. Nama kelompok dua toh. Dia punya langkah kerja. Sekretaris baca, teman-teman yang lain perhatikan. Ayo, kelompok 2. Sekretaris baca, dia punya langkah kerja. Baca yang 2. Ya, itu langkah yang pertama, yang kedua. Yang kedua. Sekretaris baca keluar. Ya, jadi di sini kira-kira apa yang terjadi pada lilinnya? Oh ya, lilin yang tadinya utuh sudah berubah. Dia dari padat dia menjadi cair. Tulis di tabel. Tulis di tabel. Cair. Tulis hasil pengamatan yang ada pada tabel yang ada di LKPD. Ya. Tulis saja. Matikan api pada lilin. Apa yang terjadi? Ada apa yang muncul? Asap. Tulis di tabel. Kayaknya kelompok 1 keliling ke Maradona apa nih? Baik, kelompok 2 perhatikan. Pada saat kamper dibakar, anak-anak perhatikan kira-kira ada terjadi apa? Kira-kira atau menguap atau dia berbau apa? Jadi perhatikannya ketika kamper dibakar. Ayo ke kelas, ke kelompok. Bakar. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kelompok 2 yang mulai. Cair, benda cair. Sudah ya, bakar. Kalau sudah lihat perubahan yang terjadi, jangan lupa isi di tabel. Ayo, perhatikan isi yang terjadi. Tulis di tabel. Mantap, tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa ini? Perhatikan yang terjadi pada air. Ketika air dipanaskan, apa yang terjadi lalu tulis di tabel pengamatan. Air menjadi panas. Bukan. Menguap. Panas. Perhatikan dengan baik-baik. Aku bijak Apa kamu yang tuh bagi. Presentasi dari kelompok 1, yaitu nomor 1 lelehan lilin didinginkan dan perubahan wujud cair menjadi padat. Perubahan wujud membeku. Kelompok 2, perhatikan di depan. Terima kasih guru dan teman-teman. Saya mewakili kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi. Didinginkan cair menjadi padat membeku. Nomor 2, yang sudah ibu berikan. Ada 5 soal. Waktu yang diberikan hanya 5 menit. Bagi untuk teman-teman. Bye-bye.
Sekarang kesimpulan di hari ini adalah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beda selalu mengenai masa dan menikmati uang beda di pohon dari tiga yaitu beda padat, beda jari, dan beda gelas. Beda padat dan memiliki sifat yaitu bentuk tanam kata permukaan menciptakan diri beda yang rendah. Contoh minyak, air, dan susu. Beda gas memiliki sifat yaitu menekan ke segala arah. Contohnya asap, gas, bumi, dan udara. Oke, tepuk tangan untuk semua. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih kita punya pelajaran sudah selesai sampai di sini. Haleluya, amin. Selamat siang, para guru dan teman-teman. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Oke, dan jangan lupa kalau di rumah tetap belajar, jaga kesehatan dan tetap semangat. Tetap lupa kembalikan alat praktek ini.